Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6. Jadi hari ini gue bakal ngasih kalian video tentang Yes Style Haul. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Yes Style itu merupakan website yang menjual produk-produk skincare, pakaian, make up dari Jepang dan Korea. Dan kayaknya masih ada dari US juga. Jadi dia tuh bener-bener variannya banyak banget, pilihannya banyak banget. Nah, kenapa gue beli produk Koreanya dari Yes Style ini? Karena gue kan berdomisili di Jerman. Nah, produk-produk skincare Korea itu susah dicarinya di Jerman. Nah, karena Yes Style juga lengkap pilihannya, makanya gue dari awal banget nyoba skincare Korea tuh belinya juga dari Yes Style. Nah, jadi kalau buat kalian yang tinggal di negara-negara yang agak susah nyari produk-produk Korea atau Jepang kayak gitu-gitu, bisa coba cek yesstyle.com. Nah, kalau misalnya kalian juga mau beli-beli barang dari Yes Style, nggak cuma di luar negeri sih, mungkin di Indo kalian pengen baju-baju yang dari Korea atau aksesorisnya, kalian bisa pakai kode pangkat 6 nanti pas di check out untuk mendapatkan diskon 10%. Nah, kita langsung aja kali ya, langsung mulai tunjukin barang-barang yang gue beli di Yes Style. Di video ini gue nggak cuman bakal ngasih tau kalian produk-produk apa aja yang gue beli dari Yes Style, tapi gue juga akan ngasih kalian honest review. Dan semua barang-barang yang gue akan sebutin hari ini gue udah pakai selama seminggu lebih, hampir 2 minggu. Jadi semoga reviewnya komprehensif ya. Nah, di sini gue ada 7 item. Untuk memulainya gue pengen bahas tentang si toner ini dari Etude House, Sunjung pH 5.5 Relief Toner. Nah, jadi dia ini toner yang sebenarnya ingredientsnya simple banget, gak begitu banyak ingredients listnya. Dan dia klaimnya 1 untuk kulit sensitif dan 2 emang bener-bener buat menghidrasi aja. Jadi nggak ada klaim macam-macam kayak brightening atau apapun itu. Dan yang mana fungsi itu tuh yang bener-bener gue cari dari sebuah toner akhir-akhir ini. Nah, kita mulai dari konsistensinya ya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, dia itu bener-bener kayak air konsistensinya, lightweight banget. Wanginya dia nggak ada sama sekali, bener-bener kayak air. Jadi selama gue coba-coba toner beberapa waktu belakangan ini adalah satu-satunya toner yang setelah dipakai tuh kayak nggak meninggalkan rasa mukanya tuh lembut gitu. Jadi kalau gue pakai toner yang lain, setelah pemakaian itu kulit rasanya kayak hampir nggak ada pori-porinya gitu dan lembut dan halus gitu. Nah, tapi entah kenapa si Sunjung ini setelah dipakai bener-bener kayak air, jadi lembab sih, kalian bisa ngerasain kelembabannya itu, tapi tidak menimbulkan efek halusnya itu. Nah, oleh karena itu gue ngasih dia 3 dari 5 bintang, dan kayaknya gak bakal gue repurchase lagi karena tidak sesuai dengan apa yang gue cari dari toner. Oh ya, gue lupa ngasih tahu kalau kulit gue ini berminyak, tapi beberapa di area tuh kayak kering gitu di sebelah sini, tapi di bagian T-zone-nya super oily dan gampang berjerawat. Jadi kalau di gue aja ini kayak kurang menghidrasi gitu, apalagi di kulit kering, gue nggak tahu ya. Jadi sebenarnya bagus dia klaimnya, karena kan ingredientsnya juga simple dan gak banyak yang bermasalah gitu, nggak ada paraben, nggak ada alkohol, nggak ada parfum. Tapi ya itu dia, kayak beneran pakai air. Nah, selanjutnya gue bakal bahas si moisturizernya dari line yang sama, si Sunjung Tan Free Moist Emulsion. Nah, si moisturizer ini juga bahan-bahannya simple, nggak ada paraben, nggak ada alkohol, nggak ada parfum juga, sama kayak si tonernya. Dan buat harganya dan ukurannya ini menurut gue worth it. Dan si krim ini juga lightweight, cocok buat kulit oily gue. Terus nggak nimbulin banyak-banyak masalah, nggak bikin gue breakout atau apapun itu. Gue kayaknya bakal repurchase ini lagi, soalnya ini berfungsi dengan baik, gue suka banget. Dia juga nggak bikin, kalian tau gak sih kalau misalnya kalian pakai moisturizer yang tidak sesuai dengan tipe kulit kalian, misalnya kalian berminyak terus pakai moisturizer yang berat gitu, terus rasanya tuh kayak kulitnya nggak bisa napas gitu. Dan moisturizer itu nggak bikin kulit rasanya nggak bisa napas sama sekali, enak banget lah pokoknya. Jadi gue seneng banget sama moisturizer ini. Nah, oleh karena itu gue ngasih dia 4 dari 5 bintang dan akan gue repurchase lagi. Jadi kalau kalian oily dan nyari moisturizer yang nggak begitu mahal tapi berfungsi dengan baik, ini patut dicoba. Nah, ketiga gue ada produk dari Neogen. Ini adalah Real Ferment Micro Essence 93% Microbio Ferment Complex. Nah, dia ini essence yang mengandung banyak banget ingredients yang fermented, yang difermentasi. Nah, walaupun dari 10 step skincare rutin gitu dari Korea, essence itu dipakai setelah toner, tapi akhir-akhir ini gue cuman
antara pakai toner atau pakai essence, jadi nggak gue pakai dua-duanya. Dan gue suka banget sama si essence ini. Dia klaimnya menghidrasi, menjaga elastisitas kulit, dan juga mencerahkan karena dia ada kandungan niacinamide-nya. Kalau dari klaimnya juga, jadi fermented ingredients itu, dia itu katanya bisa dapat diserap oleh kulit dengan lebih baik karena molekulnya lebih kecil daripada ingredients yang tidak difermentasi. Tapi belum banyak studi yang bisa membuktikan hal itu. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak dan in depth tentang bahan-bahan yang difermentasi. Jadi gue bakal ngebahas tentang apa yang gue rasain. Yang gue rasain itu kulit gue beneran supple, beneran elastis gitu, dan beneran terhidrasi setelah pakai si Neogen ini. Jadi gue pakai dia malam hari. Gue juga pernah pakai dia pagi hari dan gak terlalu berat juga. Jadi lightweight, enak, cepet nyerap di kulit. Wanginya dia agak-agak asem karena kan ya bahan-bahan yang dipakai di sini itu terfermentasi ya. Jadi agak-agak asem gitu. Selama seminggu ini gue nggak pakai niacinamide yang dari The Ordinary karena kan gue bisa pakai serum niacinamide. Nah gue pengen lihat apakah dia bisa menggantikan peran si niacinamide yang The Ordinary, beneran bisa mencerahkan wajah. Dan ternyata iya, alhamdulillah di gue cocok. Walaupun gue nggak pakai serum The Ordinary yang niacinamide, tetap ada efek seakan-akan gue pakai produk dari The Ordinary itu. Jadi ini gue suka banget. Tapi salah satu kontranya adalah karena dia mengandung niacinamide. Kalau gue beli ini doang, gue nggak bisa pakai vitamin C-nya karena gue nggak punya toner lain. Nah makanya kalau misalnya punya ini berarti harus punya toner yang netral kayak si Sunjung tadi nih. Jadi downside-nya cuma di situ aja sih. Karena dia mengandung niacinamide, jadi kurang versatile. Sebenarnya versatility itu penting banget buat gue karena gue mau menekan budget gitu. Jadi sebisa mungkin gue pengen cari toner yang bisa dipakai siang, malam, pakai vitamin C, pakai niacinamide, pakai serum retinol dan lain sebagainya. Kayaknya gue mikir-mikir lagi buat repurchase ini, tapi kalau misalnya gue ada budgetnya untuk punya 2 toner, gue kayaknya bakal balik lagi ke si Neogen ini karena sesuka itu. Sehabis pemakaian juga rasanya kulitnya lembut. Terus walaupun ditinggal tidur, maksudnya dipakai tidur, pas bangun-bangun tuh kulit masih terasa kayak elastis dan lembab. Jadi mungkin gue suka banget sama produk ini. Tapi ya itu, kekurangan cuma satu itu. Nah untuk si Neogen Essence ini gue kasih 4 dari 5 bintang. Dan kemungkinan akan gue repurchase lagi. Tapi ya itu kalau misalnya gue punya toner dan punya budgetnya untuk beli toner yang lebih versatile. Jadi ini cuma jadi tambahan aja kayak gitu. Produknya keempat, gak terasa kita udah kayak setengah jalan gitu. Jadi itu ada 2, ada yang light cream, kalau gak salah ada yang intense cream. Gue pakai yang light cream karena kulit gue termasuk yang berminyak, jadi cocoknya pakai yang lightweight gitu. Nah, to be honest sebenarnya dia buat ukuran moisturizer menurut gue ya agak mahal gitu. Jadi gue ekspektasinya juga tinggi ke moisturizer ini. Gue berharapnya dia bakal lebih bagus gitu daripada si Sunjung. Tapi ternyata kayak biasa aja gitu. Dia menghidrasi kulit. Tapi sayangnya bau parfumnya tuh bener-bener nyengat. Jadi parfumnya banyak. Buat kalian yang iritasi sama parfum, kalian kayaknya jangan pakai ini karena wanginya bener-bener nyengat banget. Udah gitu dia sayangnya ada alkoholnya. Lagi-lagi gue nggak baca dengan teliti kalau alkoholnya tuh ada 2, jadi ada ceteryl alkohol atau apa gitu. Jadi itu yang fatty acid alkohol, dan ternyata masih ada yang alkohol biasa. Jadi ingredientsnya tuh agak problematik gitu kalau menurut gue. Buat harga yang lumayan mahal ya. Jadi gue lebih mending punya si Etude House ini daripada si Mamonde. Jadi gue kasih dia 2,5 dari 5 bintang dan gak bakal gue repurchase lagi. Nah semua barang yang gue sebutan hari ini, walaupun gue bilang gue gak bakal beli dia lagi, tapi tetap gue bakal pakai selama dia gak bikin gue breakout ya. Tetap gue akan pakai. Gue pengen jadi customer yang lebih mindful. Gue gak pengen mubazir. Jadi gue lagi membiasakan diri untuk membeli barang jika hanya yang lama tuh udah mau habis kayak gitu. Jadi nggak ada tiba-tiba satu kedaluarsa atau apapun itu. Jadi kayak lebih mindful dan itu dia nggak mau bazir. Jadi kita langsung next aja ke produk selanjutnya, yaitu ada Some by Me Bye Bye Blackhead 30 Days Miracle Green Detox. Ini klaimnya untuk menghilangkan semua komedo yang ada di muka kita. Tapi sayangnya so far gue udah pakai ini 3-5 kali gitu, dan dia nggak begitu powerful sih ngangkat komedonya. Fun buat dipakai karena lama-lama berubah jadi bubble si maskernya ini. Tapi sayangnya
gak keangkat semua komedonya. Nah jadi tuh di internet banyak banget yang suka ini, banyak banget yang cocok pakai ini, komedonya hilang. Tapi sayangnya di gue nggak berhasil. Mungkin kalian kalau penasaran bisa coba sendiri, atau gue saranin kalau misalnya kalian beli ini bagi dua sama temen sekosan misalnya. Jadi kalau misalnya pun akhirnya nggak cocok, nggak rugi-rugi banget kayak gitu. Untuk wanginya sendiri, gue mendeskripsikan ini kayak tolak angin karena minty banget gitu. Jadi wanginya kayak tolak angin, teksturnya kental kayak masker biasa, masker. Terus lama-lama dia berubah jadi bubble, dan setelah 5 menit itu dibilas. Dan dia gue kasih 3,5 dari 5 bintang, tapi nggak bakal gue repurchase lagi. Nah selanjutnya gue ada sunblock. Ini ada sunblock dari Purito, Centella Green Level Safe Sun SPF 50. Dia chemical sunscreen, wanginya lavender oil banget, jadi dia lumayan tinggi lah kandungan essential oilnya. Dia mengandung niacinamide juga, suka banget sama teksturnya karena dia juga nggak meninggalkan white cast, terus nggak lengket, nggak bikin muka mengkilat banget, nggak bikin kinclong putih yang sunscreen putih gitu juga enggak. Jadi bener-bener gue sebenarnya suka sama si Purito ini. Tapi sayangnya dia tuh ada niacinamide. Nah biasanya gue kalau pagi tuh kadang suka pakai vitamin C, kan agak clash ya vitamin C sama si niacinamide karena mereka nggak bisa bareng. Jadi itu dia, masalahnya sama kayak si Neogen, dia kurang versatile. Untuk itu gue kasih dia 4 dari 5 bintang. Akhirnya kita sampai di produk terakhir, yaitu adalah si Low pH Good Morning Cosrx Face Wash. Kalian kayaknya kalau ngikutin video-video skincare gue, kalian pasti kenal sama si produk ini karena emang ini andalan gue. Sebenarnya ini kayaknya gak bakal gue bahas lebih panjang lebar. Kalian bisa langsung cek di mana ya, kayak di sini. Cek video skincare gue yang sebelumnya, My Skincare Routine, kalian bakal dapat penjelasan lebih dalam tentang si Cosrx sabun ini. Dia sebenarnya cuma buat ngegantiin yang lama aja, karena seperti yang kalian lihat yang ini udah kosong, udah enteng, udah mau habis. Makanya gue stok si Cosrx ini. Nah jadi itu dia barang-barang yang gue beli dari YesStyle. Sekali lagi kalau misalnya kalian ingin berbelanja di YesStyle, kalian bisa pakai kode gue pangkat 6 pas ada di checkout untuk mendapatkan diskon 10% gitu. Lumayan kan, ngirit-ngirit dikit. Jadi itu dia haul kita kali ini plus reviewnya. Jadi semoga bermanfaat informasi yang gue sampaikan kali ini. Terima kasih banget udah nonton sampai sini ya. Nah kalau misalnya kalian ada request atau ada pertanyaan atau ingin sekedar sharing, bisa langsung tinggalkan mainung kalian atau opini kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai sini ya. Dan segitu dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.